Revisi saya jadi. Mungkin pernah dengar namanya agama Buddha, tapi mungkin juga pasti sudah tahu kalau di Kupang ini ternyata ada kan? Iya, ternyata sekarang kan banyak orang tahu kalau Buddha itu ada. Selamat sore. Selamat sore. Lagi asing loh. Apa kabar Pak Indra? Baik. Salah corona Pak. Oh, saat corona. Oke. Yuk. Aduh, Pak Indra. Sudah musuh ini. Keren. Duduk Pak Indra. Makasih Om. Aduh. Tempat baru ya kaliannya, jadi sekarang saya mau lihat kan kalau yang di Markas lama kita sudah pernah berkunjung, ini kan tempat baru, jadi mau lihat anak-anaknya. Iya. Jadi kota di sini juga baru 1 bulan, di sini. Baru berjalan 2 bulan di sini. Gimana nih Pak Indra, kabar teman-teman Buddha di Kota Kupang nih? Ya, kabar baik. Pasti baik ya. Baik. Ya artinya ya selama COVID ini ya semua ya ikuti anjuran pemerintah, sebisa mungkin bekerja, berdiam di rumah kan. Jadi ya kita batasi aktivitas di luar gitu. Kontrol beda jauh dengan Kota Sudah ketemu juga. Di sini kota lebih banyak sharing, pokoknya diskusi di markas kalau begitu dan buat kegiatan di luar karena diskusi seperti jadi ini begitu. kayak Pak. Kebetulan kota juga ada mau diskusi sore dan pas Pak Ida datang sudah saya ketemu sudah. Berarti sudah chemistry. Iya. Siap. Oh ya Pak, ini kan kita tadi itu ada diskusi-diskusi soal kerja kompak begitu. Penasaran dengan ini umat Buddha soal toleransi atau penghargaan terhadap umat agama yang berbeda begitu. Mungkin Pak bisa cerita sedikit. Umat Buddha di Kota Kupang mungkin ya memang sedikit, tetapi ada, dan juga selama ini mungkin tidak terlalu terdengar mungkin ya, karena yang pertama karena jumlahnya sudah sedikit, lalu mungkin kita juga memang tidak terlalu tidak terlalu bersuara juga untuk keluarnya. Jadi ya banyak juga teman-teman umat beragama lain yang ada di Kota Kupang tidak tahu bahwa umat Buddha ini ada. Tapi sejak sekitar 2013 atau 14 itu sejak ditunjuknya pembimbing masyarakat Buddha di Kanwil Kamanak Provinsi NTT yang khusus, berarti kan tugasnya pembimas itu kan khusus untuk melayani umat Buddha yang ada di NTT secara umum. Nah, sejak ada itu kita dikumpulkan umat Buddha yang di Kota Kupang maupun di NTT ini pada umumnya kita dikumpulkan. Sejak itu kita bisa lebih istilahnya bersuara atau menampilkan ataupun menunjukkan identitas agama kita keluar. Sebelumnya memang mungkin teman-teman juga pasti kalau sebelumnya pasti mungkin pernah dengar namanya agama Buddha, tapi mungkin juga pasti sudah tahu kalau di Kupang ini ternyata ada kan? Iya, ternyata sekarang kan banyak orang tahu kalau Buddha itu ada, apalagi ada vihara atau wihara ini kan juga kita baru mulai peletakan batu pertama itu 2017. Sekarang pun juga masih dalam proses pembangunan. Sebetulnya sih bulan Mei ini yang bertepatan dengan Waisak, kalau
corona sekarang. Ya, kalau tidak ada COVID-19 ini, kita rencana mau merayakannya di lokasi wihara kita di Kelurahan Sikumana itu. Tetapi karena terjadinya pandemi COVID-19 ini ya, berarti apa yang kita rencanakan ya untuk sementara kita tahan lah, kita tunda. Semoga di tahun-tahun berikutnya tidak ada masalah dan berjalan dengan lancar. Ya, kita kenal ini kan juga sudah lama, hanya mungkin bisa merefresh saya sedikit. Teman-teman di Kompak ini kan anak-anak muda, apakah mewakili semua agama yang ada kah atau bagaimana? Itu betul Pak Indra. Nah di sana tuh ada Kak Yovan tuh Katolik, ini ada Kak Jong, Islam, Kak Ayu, Protestan. Nah beta kan ini Pak Indra tahu toh beta. Ya. Nah ini Kak Ayu mau perkenalan sekalian mulai dari Kak Ayu dulu tuh. Oh ya Pak, mungkin kami di Kompak sendiri ada, bukan cuma kami berempat saja, tapi ada banyak teman-teman mungkin yang Hindu sendirian tidak tercover di sini gitu. Kalau saya sendiri dari Kristen Pak, Protestan. Kalau di Kompak mungkin kita belajar soal toleransi, tapi di agama saya sendiri mengajarkan soal toleransi itu bagaimana kita bisa menyebarkan kasih. Landasan daripada toleransi itu sendiri adalah kasih, dan ajaran kami mengajarkan bahwa mengasihi, menghargai di perbedaan tanpa kita lihat orang ini beda itu. Tapi kami percaya juga bahwa di Alkitab mengajarkan juga bahwa kita mencintai sesama kita, tidak lihat perbedaan, sama seperti kita mengasihi Allah, sebagaimana dijelaskan bahwa manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Jadi mencintai teman-teman yang berbeda ini itu sama-sama juga dengan mencintai Allah kami gitu. Mungkin Kakak dong mau berbicara soal Kak Yovan. Oh ya, kalau Pak Indra, kalau beta Katolik. Kalau di Katolik sendiri itu khususnya kalau di gereja, kalau gereja tuh selalu mendorong, bahkan selalu menegaskan bahwa setiap umat Katolik itu harus menerima hal-hal yang baik, benar maupun suci, entah itu dari agama maupun budaya. Gereja juga menekankan supaya kita selalu membangun relasi dengan agama-agama lain dan selalu memberi kesaksian tentang pelajaran-pelajaran umat-umat Kristiani, seperti itu. Pak Indra, saya Islam kebetulan. Saya belum Saya Islam. belum tahu matinya Islam atau tidak. Pak Indra, saya sering beribadah di Masjid Al-Istiqomah TDM. Di TDM itu juga ada satu lokasi yang gereja dengan dekat dengan masjid. Nah, dia di dalam Al-Quran juga Tuhan kami Allah Subhanahu Wa Taala juga sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hujarat, bahwa telah menciptakan kalian dari berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kalian bisa hidup saling mengenal. Nah, dalam konteks ini kita di Indonesia ataupun di Kupang sering salah mentafsirkan itu, bahwa agama ini yang paling benar, suku ini yang paling jago, dan warna kulit. Nah, sebenarnya itu tuh peluang kita untuk bisa saling mengasihi, saling mencintai antara sesama agama, sesama suku, bangsa, tanpa memandang sedikit pun hal-hal yang menurut kita itu kita yang lebih baik. Mungkin seperti itu, Pak Indra. Jadi begitu Pak Indra, di sini tuh ketong tuh beragam. Kan kalau di sini kan kelihatannya kayak biasa ada Islam, Katolik, Kristen, tapi sebenarnya teman-teman dari Hindu, dari Buddha juga biasa kalau ada kegiatan pasti mereka juga kalau ada waktu mereka juga ikut gabung. Kebetulan Jadi, sehari ini yang lain Yang lain. mungkin kan dengan berbagai kesibukan toh, tapi welcome, Kompak tuh welcome saja dengan siapapun. Jadi pada intinya Kompak tuh mau jadi ruang perjumpaan begitu, ada dialog-dialog lintas agama, biar kayak kotong kebiasaan kotong kayak masih saling-saling curiga tuh, kotong kurangi, bila perlu kotong hilangkan dari sini begini. Memang kerja-kerja Kompak ini bagus. Mungkin
ada yang sudah pernah tahu ataupun mungkin ada teman-teman yang baru, tapi tahun sekitar 2013 atau 2014 sebetulnya teman-teman dari Kompak sendiri yang waktu itu Ajak ya. mengajak saya Oke. untuk bisa lebih mengekspresikan diri atau bisa lebih bersuara keluar untuk memperkenalkan selain diri sebagai pribadi juga mengenalkan agama Buddha di Kota Kupang maupun di NTT. Jadi sebetulnya kerja-kerja Kompak ini bagus. Nah, seperti tadi yang sudah ini teman-teman bilang, di agama Buddha pun sebetulnya di semua agama mengajarkan Ya, toleransi. cinta kasih, Ya, kebaikan, kasih. toleransi. Kalau di agama Buddha yang menjadi pegangan kita itu pada zaman Raja Asoka sekitar abad ke-7 atau apa tuh ada satu prasasti. Raja Asoka ini adalah raja yang beragama Buddha. Di prasasti itu dia ada menuliskan kurang lebih ya kalau di Indonesia kan kita harus menghargai agama dan kepercayaan orang lain, karena dengan kita menghargai agama kepercayaan orang lain sebenarnya kita pun menghargai agama kita sendiri. Dengan kita menjelek-jelekan agama orang lain, sebetulnya kita pun juga menjelek-jelekan agama kita sendiri. Jadi sejak zaman dahulu pun itu pun juga toleransi ataupun keberagaman saling menghormati antara satu dengan yang lain itu sebenarnya sudah tercipta. Hanya mungkin ya sekarang ini dengan bukan mau menjelekkan teknologi atau apapun, tapi ya memang mungkin ini adalah cobaan untuk kita, ini adalah tantangan untuk kita yang ada di masa sekarang ini untuk bisa lebih baik dan ataupun bisa lebih menyuarakan kebaikan-kebaikan, kebersamaan, toleransi itu sehingga kita bisa ya setidak-tidaknya menjadi agen-agen perubahan yang Cinta damai. yang cinta damai seperti itu. Kita sambung dari yang Pak Indra yang tadi teknologi tuh hambatannya, itu jadi tantangan juga buat Kotong. Nah kebetulan tuh di Kompak tuh kan Kotong sudah lama bangun narasi damai itunya, tapi sekarang ini kampanye kita tuh bukan hanya kayak dulu buat talk show, buat seminar. Sekarang kampanye kita tuh lewat media sosial juga. Iya. Kenapa sampai seperti itu yang kita tadi Pak Indra bilang tuh, kalau teknologi itu kayak dari media tuh biasa tuh media tuh ada berita-berita atau ujaran-ujaran kebencian itu. Nah itu yang Kotong mau lawan. Jadi Kotong lawan dong dengan narasi damai. Memang itu kerja juga ya, berat juga karena kan ajak orang tuh untuk lihat. Kadang kan di media kan begitu. Kalau berita-berita baik kadang kayak skip, tapi kadang yang kayak receh-receh, yang kadang kayak apa sih itu? Itu paling banyak di video. Tapi itu Kotong punya perjuangan sekarang tuh bukan offline saya, tapi online offline sekarang. COVID mereka menggunakan teknologi, kita pun juga harus menangkal atau melawannya juga dengan teknologi. Apalagi kebetulan mungkin pas momennya ini pas COVID-19 kita batasi untuk perjumpaan secara fisik. Nah kita lebih mengedepankan teknologi ini sekarang untuk ini ya. Dan tentunya dengan cara yang damai, dengan cara yang baik. Nah itu juga diatur, diceritakan juga, dikisahkan juga dalam Al-Quran bahwa ketika hubungan manusia dengan Tuhan itu baik, berarti manusia dengan Tuhan itu baik, berarti hubungan manusia dengan manusia itu juga harus lebih baik dulu, berarti baru bisa sampai ke Tuhan. Itu yang kemudian diajarkan mungkin di semua agama, hampir semua agama dan ajaran itu semua juga diatur begitu. Kita sambil diskusi sambil Ini ngopi dulu kok. Pas ini, jadi sore-sore ini kalau ngopi ini kan paling enak sebetulnya. Baru tadi kan Kotong Kayaknya request unsur kopi, kue kurang. ada gorengan. Kan bahasa ini lanjut saya nanti dipotong-potong. Jadi Pak Indra melanjutkan apa yang tadi Sisma ngomong tuh. Kalau sekarang Kotong di Kompak juga karena terbatasi dengan situasi pandemi, jadi Kotong juga sudah bisa buat seminar yang mengumpulkan banyak orang, jadi lebih ke virtual begitu. Jadi Kotong juga sekarang ini ada bangun jaringan bersama beberapa teman-teman dari beberapa wilayah juga, ada dari Belu,
Itu teman-teman Kompas, komunitas peacemaker perbatasan, dan ada juga teman-teman dari Sopan Sumba, solidaritas perempuan dan anak. Itu untuk itu di Sumba Timur. Ada juga teman-teman dari Lembata, ada Pelita, pemuda lintas agama Lembata, dan yang terakhir itu ada Di Momere ya. di Momere itu ada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik, Yang STFK Lededero. Jadi bersama teman-teman tuh semoga ini kami menginginkan supaya gerakan ini menjadi sebuah gerakan yang orang muda untuk NTT damai begitu. Di sisi lain juga kami membangun jaringan bersama teman-teman CSO di luar NTT, ada di Aceh, ada di Jogja, dan ada di Jakarta. Ya itu. Ya. Ada Pak Indra, kami juga di Kompak nih beberapa waktu yang lalu mendampingi dan memfasilitasi beberapa kasus yang kami rasa tuh tidak mengenakan sebagai umat lintas agama itu. Ada yang di Sumba itu kemarin kasus apa ya? Kawin tangkap itu kami rasa tidak enak begitu. Terus waktu COVID itu juga kita ada pembagian masker untuk teman-teman disabilitas, terus bagi sembako untuk teman-teman kita anggota Kompak yang membutuhkan. Terus kemarin kita juga ya dengan Pak Indra dong, dengan bersama HK kita bersama-sama bagi vitamin di beberapa pasar di Kota Kupang, dan bagi juga di teman-teman disabilitas yang membutuhkan. Itu ya kerja-kerja kita. Dan bulan Agustus ini rencananya Kompak dengan beberapa teman, ya mungkin Pak Subiar juga di leaflet-leaflet yang kami bagi bahwa mau mengantarkan buku ke salah satu SD yang ada di Fatu Ulan. Dan saya lihat kayaknya Pak Ju sudah mulai bawa buku untuk sumbangan. Buku sumbangan tuh. Nanti buku sumbangan untuk adik-adik atau anak-anak itu menyusul. Tapi ini yang saya bawa sekarang ini buku-buku agama, ya buku-buku agama Buddha. Mungkin kalian apa ya, literatur di kalian mungkin sedikit ya, atau jadi kebetulan saya bawa supaya kalian bisa mengenal, kan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi ini kan sebagai, anggap saja sebagai pengetahuan tambahan untuk teman-teman di sini, kan untuk menambah wawasan dan semuanya ini. Jadi ya ini saya serahkan sebagai aset Kompak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya. Semoga apa yang kalian kerjakan ini sukses. Ya ini rasanya sulit. Mau malam ya, mau maghrib. Udah mau pulang. Mau pamit tuh. Atau ada kamar kosong. Aduh, Betul, semangat. cepat baru fokus. Nanti kita akan melakukan perjumpaan-perjumpaan di waktu-waktu yang akan datang. Siap. Oke. Bawa anak muda Buddha juga. Oh. Baik. Oke, kalau gitu selamat sore, saya pamit dulu ya. Aduh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih.